Kepada tim penilai kinerja Kepala Madrasah PKKM Kementerian Agama Kota Bengkulu. Jalan-jalan ke Pelagai hingga sejenak diberi air setelah cuci kaki terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh Ibu Nurisa Ada SPD.
Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Gema Madrasah Pembahana di persada bumi Nusantara, pengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, satu beribawa. RANINTSMA bahu membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Bapak Ibu tamu yang kami hormat, silakan memasuki ruangan tamu yang disediakan. Acara penilaian kinerja Kepala Madrasah PKKM Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pokjawas Provinsi Bengkulu dan Pengawas Pembina Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu selaku tim penilai Bapak Dr. Andes Indri Sulianto, MPD, dan Ibu Hesti Desianti, MPDI. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu, Ibu Dinia, MPD SI. Yang kami hormati Ibu Kepala TU Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu dan rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, Kamis, tanggal 9 Desember 2021 di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu dalam rangka penilaian kinerja Kepala Madrasah PKKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan pada sosok pembimbing akidah yang lurus, teladan akhlak mulia, menjadi contoh seluruh umat manusia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara yang akan kita laksanakan pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan yang terakhir, doa. Untuk berkahnya acara ini, marilah kita bersama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Khaira Nazilah dan sari tilawah oleh Ananda Raisa Zahratus Syifa. Kepada Ananda berdua disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan.
Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga anak-anak berdua yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu, Ibu Dinia SMPDI. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya jua, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan agenda rutin setiap tahun di madrasah ini dan di madrasah lainnya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tim penilai kinerja kepala madrasah dari Kemenang Kota Bengkulu, yaitu Pak Indri sebagai senior kami, kemudian Ibu pengawas pembina yang juga merupakan tim penilai kinerja kepala madrasah yang kami hormati. Wakil kepala madrasah, kepala TU, dan panitia yang hadir di ruangan ini yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu, hari ini adalah yang kedua kalinya kita menerima tim penilai kinerja kepala madrasah. Pada tahun yang lalu kita tentu banyak sekali kekurangan, dan insya Allah pada tahun ini kita melakukan pembenahan di sana sini, dan semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada tim penilai saya ucapkan selamat datang, selamat bertugas pada kegiatan ini. Jika ada saran pendapat yang bersifat inovasi terhadap kegiatan kami di madrasah ini, kami sangat berharap Bapak Ibu dapat memberikan atensinya terhadap semua kegiatan kami di madrasah. Dan kepada teman-teman panitia yang hadir di ruangan ini dan yang di luar ruangan, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas semua partisipasinya untuk membanggakan MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu ini. Tidak bisa saya sendiri, semua harus bergerak, semua harus bekerja.
Nah, bukti dari kerja kita di sini adalah ini yang kami tampilkan, Bapak Ibu penilai semua yang saya banggakan. Tidak ada yang sempurna, selalu saja ada kekurangan. Oleh karena itu, tim penilai, lihatlah, periksalah apa saja yang kami masih harus perbaiki pada tahun yang akan datang. Sehingga yang kita harapkan bahwa bekerja itu ada penilainya, sehingga bekerja itu menjadi motivasi kita juga untuk menjadi lebih maju. Sama dengan siswa kita dinilai setiap satu semester. Begitu pula dengan kepala madrasah, dengan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kita semua dinilai bukan untuk mencapai penilaian itu saja, tetapi untuk membuktikan bahwa kita bekerja sudah sempurna. Itu yang kita harapkan. Banyak yang bekerja selesai, sukses, tapi belum tentu bekerja itu sempurna. Oleh karena itu pada hari ini kami ingin Bapak Ibu menyempurnakan pekerjaan kami, dan kami ucapkan selamat bertugas Bapak Ibu penilai, dan bekerjalah sesuai dengan yang sudah diisyaratkan oleh instrumen yang sudah diberikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang pada kesempatan ini saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Pengawas Pembina MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu, Ibu Hesti Desianti, MPDI. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Agung, Pencipta, penguasa alam semesta, sehingga kita diberi izin pada hari ini untuk melaksanakan program tahunan kita, yaitu penilaian kinerja Kepala Madrasah 2021. Salawat teriring salam kita kirimkan kepada junjungan umat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari alam zaman periode dari kebodohan menjadi yang lebih religi, yang lebih bermartabat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pokjawas Kemenak Kota Bengkulu, dalam hal ini sebagai tim penilai kinerja Kepala Madrasah MTS Negeri 2 Kota Bengkulu. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah 2 Kota Bengkulu. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Yang berbahagia pada hari ini tim dari penilaian kinerja Kepala Madrasah yang sudah berapa bulan, berapa minggu, dan berapa hari berjuang untuk kepentingan madrasah yang lebih baik. Insya Allah kami di sini sebagai tim penilai, dan saya khususnya sebagai pengawas pembina, Bapak Ketua Pokjawas, kami walaupun dalam masa pandemi di sini, kami tetap berkarya, kami tetap melaksanakan tupoksi kami sesuai dengan regulasi yang ada. Ada informasi dari Ketua Pokjawas
saya sampaikan kepada madrasah binaan. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Pokjawas sampai ke MTS 2 ini, walaupun posisi MTS 2 ini di sudut kota. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah kami tetap eksis. Kami eksisnya melalui media online, walaupun masa pandemi kami tetap berkarya. Itu Bapak Ketua Pokjawas. Dan pada hari ini sampailah kita pada penilaian kinerja kepala madrasah Ibu Dinia MPD SI. Ya Umi ya? Belum PDI. Alhamdulillah beberapa waktu lalu, setahun yang lalu 2021, saya juga sebagai tim penilai di sini, Bapak Ketua Pokjawas, mendapat nilai 94 pas. Dengan perbaikan-perbaikan, kami sangat berharap nantinya apa yang kami perbaiki itu sesuai dengan instrumen yang sudah kita laksanakan di beberapa sekolah. Kami sangat objektif, walaupun di sini saya sebagai pengawas pembina Pak Ketua Pokjawas. Jangan khawatir ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memperjuangkan madrasah ini walaupun di masa pandemi. Maka dari itu kami sebagai pengawas pembina mengucapkan tidak banyak yang sangat kami harapkan, kedepannya kita lebih baik dari masa sekarang. Itu aja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridawaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Pengawas Pembina atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh tim penilai kinerja kepala madrasah sekaligus membuka acara penilaian kinerja kepala madrasah secara resmi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pokjawas Provinsi Bengkulu, Dr. Andes Indri Sulianto, MPD. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Ibu Kepala Madrasah yang kami hormati, rekan saya pengawas pembina, Ibu Desi Esti Desianti, MPD yang kami hormati, Ibu Kepala Tata Usaha yang kami hormati, para wakil, kepala madrasah, dan guru beserta tetap staf tata usaha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam rangka penilaian kinerja kepala madrasah di Madrasah 2 Kota Bengkulu ini, di mana dasar hukum kita pelaksanaan ini adalah Dirjen Pundis nomor 1111 tahun 2019 tentang juknis penilaian kinerja kepala madrasah. Ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, di tiap-tiap madrasah dari Sabang sampai Merauke. Pada akhir tahun itu ada penilaian kinerja madrasah, baik itu madrasah swasta dan madrasah negeri. Ini dasar hukum kita Bapak Ibu. Kemudian selawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan kedatangan kami pada hari ini berdua sama pengawas pembina, dimana beliau
mungkin tidak asing lagi sebagai keluarga di sini. Tujuannya adalah mendampingi kita semua, guru dan ibu kepala madrasah dalam rangka perbaikan-perbaikan di madrasah kita ini. Kemudian saya mungkin tidak asing lagi juga, sering juga sini karena sebagai ketua pengawas itu adalah sebagai tanggung jawab saya, kawan-kawan semua yang mana saya dituakan dan memang saya sudah tertua di situ pengawas, bukan dituakan, memang tua gitu. Jadi itu saya juga sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya bukan sebagai pengawas tetapi sebagai penilai kinerja kepala madrasah. Tujuannya adalah untuk melihat, memvisitasi, mengobservasi hal-hal yang telah dilakukan oleh kepala madrasah selama 1 tahun terakhir. 1 tahun, ada 4 tahunan, kalau 4 tahunan lain lagi instrumennya. Nah, di mana yang akan kami lakukan sesuai dengan Dirjen Pendis nomor 111 tadi, yaitu tentang kinerja kepala madrasah yang ada di instrumen itu. Ya. Karena kalau Bapak Ibu mungkin ya sudah melihat ngintip di Dinas, ada juga penilaian kepala sekolah di Dinas itu instrumennya 6 Pak. Kalau kita cuma 5 itu kalau tambahannya. Yang kita fokuskan kepada 4 instrumen itu. Nah, kalau di Dinas itu ada lagi instrumennya, saya lihat instrumen umumnya itu ada leadership. Ya, kita belum sampai situ, kita sudah jatuh ke situ. Dari 4 instrumen itu nanti jabarannya ada beberapa indikator-indikator yang tentunya termuat di dalam 8 standar nasional pendidikan. Nasional pendidikan. Tidak melenceng dari situ. Ya, standar 1, standar 2, ya, silabus itu. Kemudian PP dan sebagainya itu untuk guru, kemudian kewirausahaan itu kepala sekolah, kemudian manajemen, bagaimana kepala sekolah dapat menggerakkan kawan-kawan kita agar kita dapat bekerja dengan baik seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah tadi. Kalau kami lihat sekali sepintas bahwa kita sudah cukup baik pengelolaan sekolahnya, namun nanti kami akan lihat bukti fisiknya, baik itu administrasi maupun bukti fisik yang ada di ruang-ruangan. Misalnya di UKS. Nah, kalau di sini bisa saja dibuat ini kegiatan ini. Nanti mungkin kami akan tinjau langsung. Perpustakaan juga kami akan melihat langsung. Nah, di mana akan kekurangan nanti ya. Ya, saya yakin juga Ibu Kaman ini sudah kemarin ke kunjungan ke Makassar, sudah melihat madrasah-madrasah orang. Gimana kemarin? MAN 1 ya, MT1, kemudian di MAN dan MI juga. Nah, di situ mungkin bisa ditularkan di madrasah kita, ya. Nanti kasih tahu dengan kawan-kawan yang lain. Kalau sekolah itu gini, kita bisa dah. Tentunya sesuai dengan kemampuan daerah kita masing-masing. Kalau saya dengar di situ cerita orang dari Kamat dari Makassar kemarin, mereka itu dibantu oleh APBD-nya besar. Jadi kegiatan sekolah itu bantu APBD. Kita jangan ke APBD kita minta bantu. Nah, itu kira-kira itu. Jadi maksud saya apapun yang dapat kita lakukan, ya kita ambil. Seperti saya katakan ATM itu, ambil, teliti, modifikasi. Sejauh mana kita bisa dikerjakan di madrasah kita. Banyak sekali ilmu kita kalau kita ke sekolah itu banyak kekurangan kita sudah merasa bahwa kita sudah bagus, tetapi setelah kita di sekolah orang, di madrasah orang masih jauh itu. Seperti kalau waktu kita di Jogja kemarin ya, pas masuk perpustakaan Man 2 ya, Man 2 pemain pakai AC semua ya. Laki-laki perempuan terpisah, adem betul di situ. Ya. Nah, itu kalau bisa kita tularkan daerah kita, bagaimana caranya? Ya itu bagus. Sepanjang itu bisa kita laksanakan. Nah, oleh sebab itu tidak terlepas dari kerjasama Bapak Ibu sekalian, karena ibu kepala madrasah sehebat apa ibu kepala madrasah, kalau tidak didukung oleh kawan-kawan tidak bisa bagus. Sebaik apa orangnya, kalau kawan-kawan kita tidak
mendukung, tidak mau kerja. Sebab itu harapan kami ya, Polres kita semakin baik dari tahun ke tahun. Itu adalah pengalaman kepala madrasah, pengalaman kita semua, Bapak Ibu sering-sering buka di daerah orang ya, jangan kita melihat daerah kita saja, itu agar kita mendapat wawasan untuk pengembangan madrasah yang ada di kita. Kita tahu bahwa kultur kita ya, kemudian anak didik kita, lingkungan kita kini mungkin kurang banyak mendukung karena orang-orangnya ya kita tahu sendiri perekonomiannya. Oleh sebab itu saya katakan tadi, mana yang bisa kita laksanakan, kita upayakan laksanakan. Meskipun tidak 100% seperti daerah orang, paling tidak sekian persen ada kemiripan. Ya. Ruangannya bagus, seating bagaimana beruangan orang, tapi belum pakai AC kan kita tidak apa-apa. Tapi ruangan sudah mirip misalnya kan, itu sudah lumayan. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penilaian kinerja kepala madrasah pada hari ini resmi kita buka. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pokjawas Provinsi Bengkulu atas sambutannya. Selanjutnya doa akan dipimpin oleh Ustadz Imron Rosadi SPDI. Kepada Ustadz disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya dzal jalali wal ikram. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulullah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin arju rahmataka wa ridhoka wal barakata kama qaulika ya Rahman irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, wala tarhamna la nakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, jadikanlah kegiatan PKKM ini jadi kegiatan yang membawa muhasabah fi nafsina wa a'malana wa qasadana wa niyatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Qadir, jadikan kegiatan ini kegiatan yang membawa etos kerja yang penuh semangat dan disiplin yang penuh keikhlasan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keikhlasan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur, ighfir lana dzunubana, ighfir lana dzunubana, ighfir lana dzunubana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara resmi pada hari ini, mohon maaf bila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan menyajikan apa saja isi dari instrumen yang sudah kita isi sesuai dengan bukti fisik yang sudah kita siapkan. Bapak Ibu penilai, kami harapkan dapat melihat dari slide dulu, kemudian dari apa yang sudah kami siapkan sebagai bukti fisik dan administrasi, boleh Bapak Ibu cek langsung. Perkenalkan, nama saya Dinia. Saya adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Ini keluarga saya dan mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita semua. Ada 4 instrumen yang terdapat pada instrumen penilaian kinerja kepala madrasah. Pertama, ini adalah usaha pengembangan madrasah. Kedua, pelaksanaan tugas manajerial. Yang ketiga, pengembangan kewirausahaan. Dan yang terakhir, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kita lihat usaha pengembangan madrasah. Pertama, usaha pengembangan madrasah ini 1.1, yaitu mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah kegiatan rapat kepala madrasah, kepala TU, staf tata usaha, dan Bapak Ibu Dewan Guru dalam rangka merumuskan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Untuk administrasinya, silakan dilihat pada file 1.1. Silakan Bapak penilai. Ini Bu. Langsung. Ini Pak. Pak. Ini aja, ke sini aja. Oh, ke situ ya. Ini Pak. Pak ini duduk sini aja. Minta Pak. Basic ini nanti dibuat. Oke. Nanti masih ada yang di belakang sini masalah survei ada sini. Terima kasih. Kemudian kita lanjut yang usaha pengembangan madrasah 1.2, mengelola perubahan dan mengembangkan madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. Kita sudah punya visi dan misi dan sudah kita umumkan pada spanduk yang terdapat di lingkungan madrasah dan dapat diakses oleh semua orang yang berjalan di lingkungan madrasah ini. Kemudian juga kita sudah melihat ada visi misi, tujuan dan kegiatan yang kita laksanakan terutama pada MGMP. Dan alhamdulillah MGMP yang sering diikuti oleh guru-guru kita baik dari BK, Bahasa Indonesia maupun Matematika dan lain-lain dan juga BK ini selalu dikerjakan dan selalu diikuti oleh guru-guru sesuai dengan mapelnya. Kegiatan ini
sudah dapat dilihat pada bukti 1.2. Misi atau prestasi atau prestasi orang
sasnya dulu Pak. Nanti kami boleh. Oh, kasih Pak. Oke. Nah, kita yang ketiga. Yang ketiga adalah mengelola hubungan antara madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide sumber belajar dan pembiayaan. Nah, ini adalah salah satu kegiatan, yaitu kegiatan rapat komite MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu, dan juga dihadiri oleh Babinsa. Kemudian ada juga MOU kita dengan RW, ya, di RW. Kemudian di RT kita ada juga ini hubungan dengan masyarakat. Kemudian juga dengan puskesmas dan dengan BNN. Dan kepolisian di sini juga antusias dengan kita, buktinya dengan adanya vaksin, mereka semua ikut terlibat pada vaksin, kegiatan vaksin yang ada di MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu ini. Yang keempat yaitu mengelola proses pencapaian 8 standar nasional pendidikan sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Kita di sini salah satunya itu adalah Kaldik yang kita buat atas nama MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu. Kita menyadur dari yang sudah secara nasional, kemudian kita buat sendiri untuk MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu. Ini fotonya saja, nanti ada bahannya langsung. Kemudian silabus dan RPP. Di silabus ini sudah kami masukkan ke Google Drive dan alhamdulillah bisa dilinkkan kapanpun dilihat itu bisa, dan insya Allah tahun depan semuanya itu akan kita Google Drive-kan sehingga tidak ada lagi banyaknya file-file yang akan kita kumpulkan. Kemudian yang ke-1.5, mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik madrasah. Di sini unit layanan kita, yaitu kita ambil aja salah satu di antaranya ada 2, yaitu ada unit layanan khusus perpustakaan dan laboratorium. Kemudian UKS sebenarnya ada juga, ini tidak kami pajangkan, ada di file yang sudah kami siapkan. Terus yang 1.6, mengelola sistem informasi madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. Ini sistem yang kita kelola, yaitu salah satunya yaitu e-learning. E-learning yang kita kelola ini kebetulan yang operatornya adalah Pak Sahroni. Dan kemudian e-learning ini insya Allah jalan ya sampai hari ini. Kemudian juga beberapa kegiatan yang mendukung baik itu adanya jaringan internet maupun yang offline dan online itu sudah kita laksanakan dengan baik. 1.7, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah. Nah, ini teknologi informasi yang ada, salah satunya menggunakan Google Classroom, e-learning, channel YouTube, maupun kita menggunakan website dari MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu. Nah, buku pelajaran digital itu juga dimanfaatkan dan sudah kita berikan linknya untuk anak-anak untuk mendownload buku, sehingga buku yang ada di madrasah ini tidak hanya buku yang ada di perpustakaan, di mana buku yang di perpustakaan ini setiap tahunnya sudah kami berikan pinjaman kepada seluruh siswa untuk meminjam buku perpustakaan selama 1 tahun. Dan sudah dibagi rata untuk seluruh anak, sehingga siswa kita tidak ada kendala lagi untuk belajar. Kita lanjut yang poin kedua. Poin kedua adalah pelaksanaan tugas manajerial. Pelaksanaan tugas manajerial ini terdiri dari 5,
item. Item pertama 2.1, yaitu menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Kita sudah membuat rencana strategis madrasah. Rencana strategis madrasah ini sudah kita online-kan dan sudah kita masukkan ke dalam aplikasi dari Saiba, kemudian juga di aplikasi yang ada di Sirup ya, kemudian BNN dan sekarang ada aplikasi yang memang betul-betul lebih komplit lagi yang sudah ada di website kita. Kemudian rencana strategis ini sudah semuanya terencana, walaupun di sana masih banyak sekali yang harus diperbaiki, tetapi dari direktorat sudah menyiapkan bagaimana cara kita untuk menyiapkan rencana strategis dari madrasah ini, seluruh madrasah yang ada di Indonesia ini, untuk kedepannya menjadi madrasah yang mandiri berprestasi. Kemudian 2.2, memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya madrasah secara optimal, yaitu dengan beberapa lomba, yaitu termasuk saya juga ikut lomba best practice tingkat nasional yang dilaksanakan melalui website kita, itu dikirim secara mandiri. Kemudian beberapa daftar hadir kegiatan madrasah itu sudah kita filekan, baik daftar hadir secara online maupun secara offline. Kemudian 2.3, menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Beberapa hal yang sudah beberapa lomba yang sudah kita ikuti, ini kita pajang ya, beberapa lomba baik akademik maupun lomba non akademik. Lomba akademik ini KSM, kita sudah mengikuti KSM tahun ini. Untuk pelajaran IPA tahun ini kita mendapatkan mengikuti sampai ke tingkat provinsi. Kemudian untuk kejuaraan yang non akademik seperti ini salah satunya ada renang ini atas nama kelas 7 ya, 7 ini namanya Rizky Aditya. Ini beberapa kali walaupun baru kelas 7 beberapa kali sudah mengikuti lomba baik tingkat Kota Bengkulu, provinsi maupun secara nasional. Dan alhamdulillah beberapa lomba yang diikuti dia sudah mendapatkan medali baik emas, perak maupun perunggu, karena banyaknya lomba yang sudah diikuti selama 6 bulan ini di MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu. Kemudian 2.4, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Dalam rapat pembinaan guru dan staf tata usaha, kita selalu mengajak kawan-kawan, memotivasi seluruh kawan-kawan yang ada di sini, rekan kerja kita, untuk semangatnya yang luar biasa membangun madrasah ini untuk maju. Kemudian bagaimana kita mengajak seluruhnya, baik juga tenaga kebersihan, ini sudah kita bagi-bagi kegiatannya. Kemudian kita sudah punya yaitu tenaga kebersihan yang khusus untuk membersihkan WC. Jadi tidak ada namanya siswa kita yang terlambat itu membersihkan WC, itu tidak ada di madrasah ini. Yang ada pembersih WC itu 1 orang khusus, sehingga WC-WC kita kapanpun dimanapun kita mau ke WC itu kita tidak khawatir lagi. Kemudian 2.5, mengelola sarana dan prasarana madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
Di sini pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan ini sudah kita rencanakan untuk tahun depan. Ini kita akan berusaha untuk membuat perpustakaan digital. Ya, ini perpustakaan kita memang masih manual, tapi tidak kalah dari perpustakaan lainnya. Perpustakaan kita sudah rapi, kemudian sudah terencana. Beberapa kali juga pengawas pembina kita sudah melakukan pembinaan terhadap tenaga perpustakaan, baik administrasinya maupun yang lainnya, sehingga berbenah di perpustakaan itu luar biasa, sehingga hasilnya itu dapat dilihat langsung nanti oleh Bapak penilai yang terhormat untuk langsung ke lapangan di perpustakaan dan di tempat-tempat lainnya. Kemudian 2.5 sudah. Yang kita lanjutkan yaitu 2.6, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Nah, ini adalah waktu kita penerimaan peserta didik baru, kita sudah membuat brosur dan sudah kita kirimkan brosurnya ke beberapa tempat. Kemudian kita sudah melakukan tes, khusus tes agama saja, karena kita mencari bibit yang di bidang agama. Dan alhamdulillah anak kita yang mengaji tadi dan sari tilawah itu adalah anak kelas 7 yang memang pilihan dari kita semua untuk masuk ke MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu ini. Dan banyak sekali anak-anak kita sekarang yang sudah bisa kita berikan ya, menggabungkan diri dengan eskul mengaji atau seni baca Al-Quran yang di pembinanya adalah Ibu Cornelia, karena bibit-bibitnya sudah ada. Pola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Nih, kita mengelola kurikulum karena kita keadaan di sini adalah masih pandemi, dan walaupun pandemi pada awalnya kami melakukan secara online karena beberapa kali kami harus banyak sekali kekurangan di online karena lingkungan kita anak-anaknya itu banyak yang tidak mengikuti online. Maka beberapa wali murid itu datang, mereka minta bagaimana supaya anak-anaknya seluruhnya masuk. Awalnya karena adanya SK dari wali kota bahwa kita sudah bisa masuk secara tatap muka terbatas. Awalnya kami memberikan selang-seling, 1 hari masuk, 1 hari tidak. Tetapi kemudian kami membuat terobosan lagi, yaitu masuknya semuanya masuk, tetapi diberi jeda setengah jam, ke 100% akhirnya masuk, walaupun dia masih protokol kesehatan, yaitu 50%. Dan tahun ini kita tetap masuk 50% pada semester ini, dan kita akan coba dengan yang lebih sempurna lagi sehingga tidak adanya ketimpangan di dalam pembelajaran. Kemudian 2.8, mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Ini adalah rencana kerja madrasah tahun 2021. Dalam rencana kerja madrasah ini sudah terpajang pengelolaan keuangan madrasah kita, berapa persen yang untuk siswa, untuk manajerialnya, kemudian untuk yang lain-lain sudah terpajang dan sudah ditampilkan pada rencana kerja madrasah. Kemudian 2.9, mengelola ketatausahaan madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan madrasah. Nah, ini pengelolaan ketatausahaan. Kita lihat agenda surat masuk dan surat keluar maupun buku tamu kita. Memang agenda surat masuk dan keluar ini sudah buruk, saking buruknya itu artinya terus dipakai terus. Sehingga wajar aja karena dibuka terus, kemudian setiap hari ada berapa kali dibuka, sehingga wajarlah kalau agenda surat masuk ini rusak. Nah, ini memang sengaja kita perlihatkan, artinya ini terus dipakai.
ya oleh tim kita. Kemudian 2.10 melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan madrasah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya. Monitoring dan evaluasi yang kita lakukan yaitu salah satu di sini adalah tentang dokumen SKP 2.10.1.1. Dokumen SKP ini di seluruh guru kita itu melakukan penilaian kinerja guru dulu, kemudian setelah laporan penilaian kinerja gurunya selesai, kemudian baru dimasukkan ke dalam SKP. Begitu pula untuk tata usahaan itu tanda tangannya langsung oleh kepala tata usaha. Kemudian yang ketiga, poin yang paling besar adalah yang ketiga, pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pertama 3.1 menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat bagi pengembangan madrasah. Nah, ini inovasi yang kita laksanakan. Ini sudah kita sampaikan di awal. Kita punya channel YouTube madrasah. Subscribernya ini sudah mencapai 2,38 subscribernya. Itu 2,38 ribu subscriber kita. Dan alhamdulillah semua kegiatan kita baik di dalam madrasah ini maupun di luar madrasah sudah kita masukkan ke channel YouTube kita, sehingga kita bisa menonton kapanpun dan dimanapun juga, untuk sebagai bahan laporan juga bagi kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kita juga punya pengembangan madrasah, inovasinya yaitu kita punya beberapa batang sawit. Nah, batang sawit itu ada hasilnya, meskipun sekarang batangnya sudah tua ya, tetapi ada hasilnya. Laporan hasil dari kebun sawit kita sudah kita pajang di sini. Kemudian 3.2 bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Nah, ini hasil kerja siswa dalam pembelajaran. Ini adalah membuat telur, salah satunya yaitu membuat telur, maka mengkreasikannya. Kemudian juga kegiatan siswa praktik mapel bahasa Inggris. Mereka teks prosedur. Nah, bahasa Indonesia juga ada teks prosedurnya, dan mereka sudah melaksanakan baik itu di rumah maupun di madrasah ini. Kemudian 3.3 memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin madrasah. Nah, ini keikutsertaan dalam perlombaan guru. Nah, ini adalah Ibu Epa mengikuti salah satu kegiatan yang sudah pernah diikuti, yaitu aksi. Ya, itu aksi adalah dalam pembuatan soal nasional ya kemarin, tapi kita sampai ke tahap 3. Ini tahap terakhir, wawancara yang kita ini. Jadi alhamdulillah, tapi saya bersyukur Ibu Epa semangat ya, walaupun awalnya agak susah ya dibujuk juga Ibu Epanya. Ikuti terus kita semangati. Alhamdulillah pada saat ini sampai ke tahap 3. Insya Allah pada tahun depan bisa ke yang pertama. Kemudian Ibu Yeni, ini boleh dilihat dari channel YouTube kami, Pak. Nih Ibu pengawas, ini channel YouTube kita sudah ada. Ibu Yeni itu mengikuti lomba puisi tingkat internasional ya Bu? Tingkat nasional. Dan ini sudah kita kirimkan ke channel YouTube kita. Kemudian 3.4 pantang menyerah
dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi madrasah. Nah, kita ini kerjasama antar lembaga, termasuk kepolisian. Beberapa kali kepolisian itu melaksanakan kegiatan di madrasah ini. Dalam pandemi pun mereka meminta kita untuk melakukan kegiatan. Kemudian beberapa kali juga sosialisasi dari Bank BTN untuk kita, dan mereka membuat kontribusi dengan madrasah untuk kemajuan dari madrasah. Beberapa anak itu mendapat surprise dari mereka, dan mereka siap untuk mendukung kegiatan yang ada di madrasah ini. Kemudian 3.5, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa madrasah sebagai sumber pembelajaran peserta didik. Nah, tadi sudah kita sampaikan di awal, ini salah satu yang kita kelola itu channel YouTube dan e-learning. Ada lagi kita punya IG sendiri, yaitu IG MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu. Kita punya web sendiri MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu. Kemudian Facebook sendiri. Kemudian anak-anak kita ini biasanya kalau mereka berkarya, kami akan masukkan ke channel YouTube. Dan mereka bisa menonton, bisa like dan subscribe maupun komen terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah ini. Terakhir, ini adalah supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Supervisi ini baik 4.1, 4.2, 4.3, semua supervisi sudah kita laksanakan dengan baik, dan sudah seluruh kegiatan ini sudah kita rencanakan, dan hasilnya bisa dilihat pada instrumen yang sudah kita isi. Kemudian ini ada sedikit yang kita lihat, ini channel YouTube kita, boleh di-scan di sini Bapak kalau Bapak ingin jadi mensubscriber di channel YouTube kita, coba Bapak scan ya. Di-scan di sini Pak, ada scannernya Pak di sana. Udah aktif nggak scan-nya? Coba Bapak penilai kita untuk scan channel YouTube madrasah. Kalau pengawas pembina, beliau kalau mengawasi kami, termasuk juga sampai channel YouTube tuh diawasi. Sampai tengah malam dikasih laporan ya. Kemudian saran, luar biasa ini pengawas pembina kita. Kadang sampai malam perintah-perintah gitu nih. Alhamdulillah ini untuk kemajuan kita bersama. Sinyal, oke. Nah ini Pak boleh di scan channel YouTube kita, dan nanti kalau scannya itu normal, itu bisa langsung nyambung ke channel YouTube MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu. Dan channel YouTube ini dikelola oleh tim kita yang ada, baik itu guru TIK dari ketatausahaan maupun dari guru-guru, semuanya terlibat di dalam channel YouTube ini. Kemudian juga ini terakhir ya. Supervisi di poin yang tadi 4.1 Kak. 4.1, oke. Belum. Yang itu Kak, yang di atas. Nah, ini supervisi yang kita laksanakan. Menyusun program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Jadi supervisi yang kita laksanakan, pertama kita membuat rencana dulu. Supervisi itu bagaimana? Kita rencanakan dulu supervisinya. Kemudian kita lakukan juga rapat dulu dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Kita mau buat jadwal yang resmi biar mereka walau siap tidak siap, sebenarnya itu jadwalnya tidak per orang awalnya. Kemudian kita masuk. Yang kedua ini tidak lagi kita buat jadwalnya. Yang pertama kita buat jadwalnya. Kemudian kita lakukan pelaksanaan dari supervisi. Yang ini pada online-nya kita bisa tonton bersama di online. Mereka melaksanakan pembelajaran.
Kemudian juga kita melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan itu. Nah, hasilnya itu sudah kita buat dalam bentuk grafik batang, diagram batang yang sudah bisa ditampilkan di dalam kegiatan ini. Nah, inilah rangkaian dari dalam rangka supervisi baik akademik maupun non akademik. Kemudian baik dari supervisi untuk tenaga kependidikan maupun guru kita sebagai pendidik, semuanya sudah terdokumentasi dengan baik. Ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita lihat yang ini hanya itu yang dapat saya sampaikan dari channel dari ini. Saya sebagai kepala madrasah ini pada saat saya masih muda kemarin, saya tampilkan juga Pak biar jadi pembanding sekarang dengan dulunya untuk bahan Bapak Ibu juga sebagai tim penilai. Kenapa saya di sini makin lama makin gemuk? Karena saking senangnya di sini. Ya, saya bahagia di sini, teman-teman ini semua ikut support dengan saya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah support maupun yang belum. Saya selalu bersemangat di sini karena kawan-kawan di sini semuanya ingin maju, ingin membawa madrasah kita ini membahagiakan seluruh siswa-siswi kita, Bapak Ibu Dewan Guru maupun lingkungan kita yang ada di sini. Mereka bahagia melihat kita. Walaupun dari jauh saya sudah ditegur oleh wali-wali siswa yang ada di sekitar sini, karena semua siswa kita yang ada di sekitar sini ini tidak masuk melalui Pak RW. Tidak, Pak RW itu ada 5 RT di sini, semuanya harus mendaftarkan diri dengan Pak RW. Jika tidak melalui Pak RW, maka mereka kemarin ada 3 orang tidak lolos, ya, tidak lulus, dan kemudian mereka harus meminta melalui Pak RW sehingga Pak RW merasa diberdayakan, dan Pak RT pun mereka konsen dengan kita, terus berkomunikasi kapan Bu adanya lagi ini pendaftaran dari MTSN Negeri 2 Kota Bengkulu. Tunggu kalau ada Pak RW yang ngasih pengumuman. Nah, jadi kalau Pak RW sudah merekomendasikan, saya siap menerima anak-anak yang ada di sekitar sini. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.